Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Al-Hikam ini. Kita memasuki hikmah ke 104 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih wa amaddana bi barakatih fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhafu 'alaika an taltabisat turuq 'alaik wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Jadi ini bab mengenai ini soal hubungan sebenarnya mengenai kebenaran dan soal hawa nafsu, praktek hawa nafsu yang sangat mempengaruhi pandangan kita terhadap kebenaran. Maka di sini beliau mengatakan la yukhafu 'alaika an taltabisat turuq 'alaik, tidak mengkhawatirkan ya bahwa banyaknya jalan menuju kepada Allah itu kan banyak sekali. Kita nengok begini sudah ada Allah di sana. Maka Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili beliau mengatakan at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju kepada Allah itu sejumlah nafas makhluk. Itu artinya nggak terhingga. Nafas yang keluar masuk ini saja kita nggak bisa menghitung dari semua makhluk. Apalagi nafas jiwa. Nafas jiwa. Nafas hati. Nafas batin. Itu artinya apa? Bahwa sebegitu banyak jalan menuju kepada Allah ini sebenarnya tidak ada alasan untuk kita merasa bingung. Kemana ya Allah? Mana sih Engkau Tuhan? Aku bingung, ini banyak sekali jalan. Loh, jalannya Allah memang banyak sekali. Jangan membuat Anda bingung. Bingung itu karena apa sebenarnya? Nah, ini wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Yang dikhawatirkan itu justru pengaruh hawa nafsu yang begitu dominan dalam dirimu ketika memandang jalan tadi. Karena begitu hawa nafsu itu dominan, yang muncul, waduh enaknya aku milih ini aja deh. Ini mudah deh. Aku milih yang ini aja soalnya yang sebelah sana ini politiknya berbeda misalnya. Gara-gara berpandangan beda politik saja sekarang ini, ya orang itu bisa kepeleset mengenai kebenaran. Karena kebenaran tidak ada kaitannya dengan selera-selera. Style-style, nggak ada hubungannya. Kebenaran memiliki logika sendiri, jalan sendiri. Selera-selera ini harus mengikuti kebenaran dan harus mendukung kebenaran tadi. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW itu sudah dengan gamblang memberi jalan 3. Jalan Islam, jalan iman, jalan ihsan. Sudah. Apanya? Bulet saja. Kalian bulet saja misalnya. Aduh ini. Itu sudah jelas. Justru nafsu kita ini loh. Soalnya begini, alibinya banyak, alasannya ini. Itu yang mengaburkan mata hatimu untuk melek memandang kebenaran. Jalan menuju kepada Allah. Seluruh kebenaran yang ada pasti menuju kepada Allah.
Kalau orang berlogika tentang kebenaran tapi tidak ada nilai-nilai yang menggerakkan, membangkitkan menuju kepada Allah, itu pasti kebenaran-kebenaran yang paling ampas, paling sampah sebenarnya. Ya, seperti itu. Karena itu Allah itu menegaskan di dalam Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagimu agamamu. Udah sempurna, jalan Allah itu sudah sempurna. Jalan Allah itu sudah sempurna. Jalan apa saja. Allah, ya wis pokoknya jalan, semuanya jalan menuju kepada Allah, dan ini banyak jalan. Ada yang jalan menuju surga, jalan membangun karakter, akhlak, ada jalan hidayah, ada jalan, macam-macam ini jalan. Yang itu dibukakan untuk kita semuanya. Hanya hawa nafsu yang mendominasi hati kita membuat kabur jalan itu. Bahkan menganggap, wah ini kayaknya jalan ke surga ini. Loh, kok tahu? Soalnya begini nih, asik nih soalnya nih. Performanya beda nih. Wah, misalnya begitu, apalagi seperti itu. Wah, ini kulitnya asik ini. Jadi, apa ya? Jangan sampailah kita ini, hawa nafsu itu membius. Bahkan hawa nafsu bisa menciptakan sosok diri nafsu tadi untuk menjadi Tuhan. Ditanam di dalam hati kita, ya oleh nafsu itu sendiri. Supaya hati kita ini nyembah nafsu. Atas nama apa saja, ya atas nama Tuhan, atas nama Rasul, atas nama agama. Bisa begitu. Wah ini loh, wa innama yukhafu. Nah ini yang paling dikhawatirkan, paling harus diwaspadai, bahwa hawa nafsu mulai merangsek di dalam diri Anda. Padahal sudah diajarkan mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat itu. Orang yang didominasi hawa nafsunya itu hidupnya tidak bahagia, malah sengsara. Atas nama apa saja. Mereka ya pasti menjerit karena terseksa sebenarnya. Oleh apa? Oleh perbudakan hawa nafsunya. Nah, itu. Nah, dari sini para sufi kemudian, khususnya Imam Ghazali paling terkenal membangun satu paradigma di dalam Ihya Ulumuddin itu mengenai al-akhlak al-madhmumah, akhlak yang tercela itu sekian akhlak. Al-akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji, sekian akhlak, banyak terurai. Bagaimana sebelum al-akhlak al-mahmudah yang terpuji ini tertanam di dalam jiwa seseorang, maka seseorang harus diobati. Beliau sering menyebutkan di kitab itu, wa ilajuha, terapinya adalah begini kalau orang mengalami seperti ini. Terapi orang yang mengikuti nafsu saja itu apa? Maka beliau menguraikan begitu panjang lebar di sana. Baru nanti setelah diuraikan, terapinya demikian, ya diterapkan. Lalu ditanamkanlah sifat-sifat indah nan mulia, mahmudah. Nah, seperti itu. Jadi Anda punya tanah subur, bagus tanah itu, ya. Tapi ditumbuhi oleh ilalang, ya
ilalang. Karena apa? Karena tidak pernah kita olah tanah itu, tidak pernah kita cangkuli, apalagi kita bersihkan ilalangnya. Maka ketika ilalang itu tumbuh liar, akan membahayakan sawah tetangga kita. Karena banyak ular, tikus di balik ilalang yang liar tadi. Banyak binatang-binatang. Nah, tapi kadang-kadang manusia cukup bangga, oh saya punya tanah 5 hektar. Hanya begitu saja bangganya, nggak pernah dibersihin, diolah, ditanami. Tidak akan pernah panen itu orang, malah banyak penyakitnya. Ini ghalabatul hawa, ini luar biasa. Dan Ibnu Athaillah senantiasa hampir 1-2 setiap membicarakan mengenai tema-tema dari sekian bab di dalam kitab Al-Hikam ini, selalu mengaitkan, mengingatkan juga tentang bahaya hawa nafsu. Nafsu di balik ibadah, luar biasa beliau bahas. Apalagi nafsu di balik maksiat, itu sudah jelas. Maka beliau di hikmah yang lain kan mengatakan hadzun nafsi fil maksiyah jaliyun wa hadzuha fil ta'ah khafiyun wa ilajuha sa'bun thaqil. Ya. Selera nafsu terhadap maksiat itu jelas, memang nafsu itu larinya ke sana. Tapi selera nafsu di balik taat, bayangkan. Itu tersembunyi, kelihatannya performanya taat, pakaiannya pakaian religius. Di sini penuh nafsu. Ketika melakukan itu semua, ibadahnya kelihatannya tekun, tapi penuh nafsu. Ya, ada riaknya, ada ujubnya, ada tiba-tiba dia di dalam dirinya, aku merasa paling dibanding tetanggaku yang gak pernah sholat, katanya. Aku paling dekat dengan Tuhan, aku paling alim, aku paling arif. Nafsu. Nah, itu khofiyun, tersembunyi, samar banget. Wa'ilah juga ngobatinya juga angel, sulit, berat. Karena dia adiktif, kecanduan terhadap hawa nafsu di balik performa ibadah, performa kebajikan, religiositas. Banyak nggak yang adiktif itu? Wah, berjuta-juta umat Islam sendiri. Bangga banget itu ya. Apa yang Anda banggakan? Apa? Ibadah kok dibanggakan. Anda sedang menghadap Rabb. Secuil debu yang terbang, yang sedang bersujud. Kita kembali kepada debu ketika bersujud. Apa yang Anda banggakan? Makanya oleh Allah, fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Minta ampun kamu kepada Allah. Dia maha ampun loh ya. Begitu kita diampuni, kita sadar, ya Allah, ternyata aku hanya sebutir debu yang gak berdaya, yang hina, yang disapu oleh arus kehidupan ini. Nah, itu. Jadi, nggak usah terlalu bingung kita. Ya, jangan juga Anda bingung, waduh sekarang pandangan madhab kok banyak sekali ya. Bingung aku memilihnya. Yang bingung itu karena nafsu kita yang membuat kabur memilih. Kalau kita tidak didominasi nafsu, maka pasti kita, ya Allah, pilihkanlah ya Allah jalan terbaik yang manfaat dunia akhirat bagiku. Bahkan
dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bagi sahabat-sahabat misalnya soal memilih tarekat sufi saja. Ini banyak orang bingung. Saya pengen tarekat A, B, C, D, banyak banget. Bingung Pak saya. Saya bilang, jangan bingung. Mohon pilihannya dari Allah, bukan dari seleramu. Ya. Dari Allah, bukan dari seleramu. Semua benar nggak? Benar semua. Tapi ya, yang manfaat bagi dunia akhiratmu, Allah yang tahu. Tarekat apa? Wah, saya tak milih banyak tarekat saja biar hebat. Nah, itu seleramu. Ya, seleramu. Selera itulah yang menutupi kebenaran. Hijab antara kita dengan Allah, dengan kebenaran, puncak dari segala kebenaran, Allah Rabbul Izzah. Jadi sebenarnya ya orang-orang pada zaman manusia itu kan sebenarnya sejak zaman Nabi Adam sampai besok kiamat itu diberi kesadaran fitrah. Fitrahnya itu iman kepada Allah sebenarnya sudah ada. Tapi ghalabatul hawa, dominasi hawa nafsu yang menutup itu semua. Kemudian ada yang kafir, ada yang musyrik, di bawahnya lagi ada yang munafik, di bawahnya lagi ada yang zalim. Ya, lalu sejumlah karakter buruk dipelihara. Ini dunia ini kacau ya gara-gara begitu. Ghalabatil hawa. Ya, ghalabatil hawa. Ketika nafsu menjadi sebuah industri. Ya, kalau sekarang seluruh industri ini gimana mengeksplorasi hawa nafsu manusia supaya memiliki kompensasi hawa nafsu. Dari situlah kita bisa jualan macam-macam. Nah, ini sebenarnya kita akan mengarah. Kalau itu landasan kehidupan, maka itu yang akan mengarah kepada kehancuran. Nah, kehancuran dunia ini. Nah, oleh karena itu, apapun sejumlah kebijakan kita, ya, jangan sampai dasarnya adalah enaknya begini nih. Nah, itu ya. Sampai para ulama fikih saja membangun satu kaidah, ya, dan kaidah itu didasarkan pandangan tasawuf sebenarnya, pandangan hakikat, lalu disyariatkan kaidahnya menjadi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah, membendung mafsadah, kerusakan, kehancuran, itu harus diutamakan, diprioritaskan dibanding menarik maslahah. Kenapa? Kalau orang itu pikirannya hanya menarik maslahah, belum tentu bebas dari mafsadah. Tapi kalau orang bisa menepis mafsadah, kerusakan, maslahah datang dengan sendirinya. Kalau kita sayyiat ini terhapus, hasanat itu datang. Tapi kalau sayyiat dan hasanat kita campur, nah itu jadi selera. Saya mau berbuat baik, tapi bisa punya keuntungan ekonomis nggak saya ya? Gitu misalnya. Atas namanya kebaikan ini, akhirat ini. Bisa nggak jadi bisnis nih ya? Ini yang terjadi sekarang ini. Udah lama. Dan saya sering mengingatkan juga lama. Nah, itu namanya membisniskan akhirat. Ya, itu bukan hanya menghancurkan keimanan kita, itu pasti mempercepat kehancuran dunia itu. Karena kita mencampurkan sesuatu yang kotor dengan sesuatu yang suci. Ya,
Artinya apa ya, bisnis aja. Yang penting halal, udah. Caranya yang bagus. Jangan pakai merek-merek yang kelihatannya ukhrawiyah, nggak taunya tujuannya duniawiyah. Itu mempersempit, memperpicik pandangan kita tentang Islam. Itu loh. Ya, Islam itu universal. Universal itu memiliki kemudahan, flexibility luas sekali. Jangan dipenjara oleh merek, ya, oleh merek. Tapi isinya nggak taunya sebuah pembusukan, bahkan juga pembodohan terhadap umat, pembodohan publik namanya itu. Ya, ini Al-Hikam luar biasa. Ya, yang dikhawatirkan adalah dominasi hawa nafsu terhadap proyeksi hubungan-hubungan kemanusiaan ini, malah akan menghancurkan kemanusiaan. Nah, itu ya. Mari kita hayati ini, satu kalimat hikmah ini saja dari beliau. Ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.